Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Latifatus Sadia dan rekan saya Laili Ayu Sabita akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu mengenai materi informasi akuntansi penuh. Baik, yang pertama yaitu definisi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh adalah sebuah aktiva seluruh pendapatan yang diperoleh dan atau seluruh sumber yang dikorbankan suatu objek informasi. Nah, unsur yang membentuk informasi akuntansi penuh itu ada 3. Yang pertama yaitu total aktiva, yang kedua total pendapatan, dan yang ketiga yaitu total biaya. Lalu ada manfaat informasi akuntansi penuh. Manfaat yang pertama yaitu pada pelaporan keuangan, dan manfaat yang kedua yaitu untuk analisis kemampuan menghasilkan laba atau profitability analysis. Manfaat yang ketiga yaitu jawaban atas pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk sesuatu. Jadi ketika ada pertanyaan berapa biaya yang telah dikeluarkan itu kita dapat mengetahuinya. Lalu ada penentuan harga jual dalam cost type kontrak. Dan ada penentuan harga jual normal. Lalu manfaatnya selanjutnya yaitu penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya penyusunan program dan penentuan harga transfer. Untuk rekayasa informasi akuntansi penuh, untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu, dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Dalam penyusunan programnya ada 2, yaitu proses pengambilan keputusannya itu mengenai program yang dilaksanakan oleh organisasi dan penaksiran jumlah sumber daya yang akan dialokasikan dalam program tersebut. Yang kedua yaitu pemilihan program yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang, sebagian didasarkan atas informasi akuntansi penuh yang akan datang yang terdiri dari aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh. Selanjutnya, untuk penentuan harga normal. Dalam keadaan normal, manajer penentu harga jual memerlukan informasi biaya penuh untuk masa yang akan datang sebagai dasar penentuan harga jual produk atau jasa. Metode ini sering juga disebut dengan metode cost plus pricing, karena harga jual ditentukan dengan menambah biaya masa yang akan datang dengan persentase markup atau tambahan di atas jumlah biaya yang dihitung dengan formula tertentu. Harga jual produk atau jasa dalam keadaan normal ditentukan dengan formula sebagai berikut. Formula atau rumusan sebagai berikut. Harga jual sama dengan taksiran biaya penuh ditambah laba yang diharapkan. Dalam rumus tersebut terdapat 2 unsur yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual, yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan perusahaan. Selanjutnya, ada penentuan harga transfer. Harga transfer merupakan mekanisme pendistribusian pendapatan perusahaan dan bukan semata-mata merupakan teknis akuntansi. Lebih-lebih, ia merupakan alat perilaku yang memotivasi para manajer untuk membuat keputusan yang benar dan tepat. Analisis keuntungan kotor adalah selisih hasil penjualan terhadap harga pokok barang yang dijual, sebagaimana yang telah diketahui sebelumnya bahwa hasil penjualan merupakan hasil perkalian antara volume terhadap harga satuan barang yang dijual. Selanjutnya, ada penentuan harga jual yang diatur oleh pemerintah. Produk dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat luas seperti listrik, air, telepon, dan telegraf, transportasi, dan jasa pos diatur dengan peraturan pemerintah. Harga jual produk dan jasa ditentukan berdasarkan biaya penuh masa yang akan datang ditambah dengan laba yang diharapkan. Selanjutnya ada rekayasa informasi akuntansi penuh. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manajemen, perekayasaan informasi akuntansi penuh memerlukan identifikasi aktiva, pendapatan, dan biaya langsung yang bersangkutan dengan objek informasi tertentu, dan pembebanan secara adil aktiva, pendapatan, dan biaya langsung kepada berbagai objek informasi yang bersangkutan. Untuk metode pembebanan biaya yang digunakan untuk perekayasaan informasi akuntansi penuh itu ada 2, yaitu pembebanan biaya tidak langsung untuk penyediaan informasi bagi pengambilan keputusan manajemen, dan pembebanan biaya yang tidak langsung untuk pelaporan perusahaan keuangan kepada pihak luar.
Baik, saya akan melanjutkan mengenai materi penentuan harga jual. Jadi, hal-hal yang mempengaruhi harga jual yang pertama adalah biaya penuh. Biaya penuh ini digunakan untuk memproduksi produk atau jasa. Kemudian, biaya penuh ini juga merupakan informasi batas bawah penentuan harga jual. Kemudian ada aspek lainnya seperti selera konsumen, demand and supply, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan juga harga jual produk pesaing. Baik, next yaitu manfaat biaya penuh. Manfaat dari biaya penuh adalah yang pertama mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, yang kedua mengambil keputusan untuk memasuki pasar. Jadi jika biaya penuh lebih besar dari harga jual di pasar, maka produk tersebut tidak bisa masuk pasar karena harganya yang tidak sesuai dengan pasaran. Dan juga jika biaya penuh kurang dari harga jual di pasar, maka produk tersebut bisa jadi masuk pasar dengan mudahnya. Dan poin yang ketiga adalah memberi perlindungan dari kerugian. Poin yang keempat, memberi informasi tindakan pesaing. Selanjutnya adalah metode penentuan harga jual. Metode penentuan harga jual ada 4. Ada harga jual normal yang digunakan oleh manufaktur dan penjual jasa, harga jual untuk pesanan khusus, harga jual dengan cost type kontrak, harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai harga jual normal. Jadi harga jual normal ini merupakan harga jual yang dapat menutupi biaya penuh dan juga menghasilkan laba. Laba yang dimaksud di sini adalah laba yang sepadan dengan investasi yang ditanam untuk hasilkan produk atau jasa. Dengan rumus formula yaitu harga jual sama dengan tafsiran biaya penuh, baik dengan menggunakan pendekatan full costing maupun pendekatan variable costing, ditambah laba yang diharapkan. Laba yang diharapkan ini mempertimbangkan cost of capital, risiko bisnis, dan capital employee. Saya akan menjelaskan secara singkat pertimbangan-pertimbangan tersebut. Yang pertama adalah cost of capital. Dia merupakan biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Jadi semakin besar biaya modal, semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan resiko bisnis. Jadi jika resiko bisnis semakin besar pula persentase yang ditambahkan pada cost of capital dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Kemudian capital employee atau jumlah investasi. Jadi semakin besar capital employee yang digunakan dalam memproduksi produk, semakin besar pula laba yang diharapkan dalam perhitungan harga jual. Dan besarnya capital employee ini yang digunakan dalam memproduksi barang yang bisa dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran. Selanjutnya rumus harga jual per unit. Ini yang biasa digunakan oleh perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu harga jual per unit sama dengan biaya ditambah presentase markup. Kemudian presentase markup ini didapatkan dari ekspektasi laba ditambah biaya. Ekspektasi laba dia ini merupakan ROI dikali aktiva. Selanjutnya ini merupakan tabel perbedaan antara full costing, variable costing, dan juga total costing yang dibagi berdasarkan unsur biaya dan juga unsur markup-nya mereka. Yang pertama full costing atau absorption approach. Unsur biayanya dia pakai biaya produksi dan unsur markup-nya dia ada di ekspektasi laba dan juga biaya non-produksi. Kemudian untuk variable costing atau contribution approach, dia unsur biayanya ada di biaya produksi dan non-produksi yang bersifat variabel, dan unsur markup-nya ada di ekspektasi laba, ada di biaya produksi, dan ada di non-produksi yang bersikap tetap. Biaya produksi non-produksi yang bersifat tetap. Kemudian ada total costing dengan unsur biayanya yaitu biaya produksi dan juga biaya non-produksi, dan unsur markup-nya yaitu ekspektasi laba. Kemudian di sini adalah metode penentuan harga transfer. Sebelumnya akan saya jelaskan pengertian harga transfer. Harga transfer adalah penentuan harga barang atau jasa yang ditransfer kepada antar pusat pertanggungjawaban dalam satu organisasi tanpa memandang bentuk pusat pertanggungjawabnya. Jadi mudahnya adalah harga transfer itu merupakan perpindahan barang antara dua pusat laba atau lebih. Jadi dalam suatu perusahaan terdapat
divisi yang menjual produk barang atau jasa yaitu penjual, dan juga ada divisi yang membeli produk barang atau jasa sebagai pembeli. Jadi dua divisi dalam satu perusahaan ini saling melakukan transaksi jual beli. Kemudian untuk penentuannya, metodenya ada 4. Yang pertama ada metode variable cost, adalah penetapan harga transfer yang sama dengan biaya variabel unit perusahaan. Jadi standar plus laba rumusnya. Selanjutnya, metode full costing adalah penetapan harga transfer berdasarkan pembebanan penuh dan yang paling umum digunakan karena dapat dipahami dengan baik dan informasinya dan siap tersedia pada catatan akuntansi. Yang ketiga ada metode market price, adalah penetapan harga transfer berdasarkan harga pasar dan metode ini paling disukai. Dan yang keempat adalah metode negotiated price, adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antar dua pusat pertanggungjawaban. Dan tiap perusahaan biasanya menggunakan lebih dari satu metode atau lebih, dan hal ini disebut dual pricing. Kemudian situasi yang paling ideal berdasarkan harga pasar itu akan tercapai jika dipenuhi kondisi-kondisi, beberapa kondisi. Yang pertama, orang-orang yang kompeten. Jadi yang harus memperhatikan kinerja jangka panjang yang sama dengan jangka pendeknya. Kemudian atmosfer lingkungan yang baik seperti profitabilitas, kemudian kondisi pasar yang normal dan mapan, dan kebebasan memperoleh sumber daya sehingga manajer pusat laba dapat berurusan dengan pihak eksternal dan internal, dan harga transfer merupakan biaya kesempatan bagi penjual untuk menjual produknya ke dalam perusahaan. Yang kelima yaitu informasi penuh, yaitu para manajer harus mengetahui semua alternatif yang ada, baik dari biaya maupun pendapatan yang relevan, dan juga negosiasi. Jadi harus ada mekanisme kerja untuk melakukan negosiasi kontrak antar unit usaha dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu hambatan yang ada di harga transfer. Yang pertama yaitu pasar yang terbatas. Jadi beberapa alasannya yaitu kapasitas internal yang membatasi pengembangan penjualan internal, kemudian perusahaan yang merupakan produsen tunggal dari produk yang terdiferensiasi atau tidak ada sumber daya lain. Kemudian jika perusahaan telah melakukan investasi yang sangat besar, maka cenderung tidak akan menggunakan sumber daya dari luar, kecuali harga jual di luar mendekati biaya variabel perusahaan, dan ini sangat jarang terjadi. Kemudian yang kedua hambatannya adalah kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Hal yang bisa terjadi dari hambatan tersebut adalah jika pusat laba penjualan tidak bisa menjual produknya ke pasar bebas atau mempunyai kapasitas berlebih, perusahaan tidak dapat mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembeli dari pemasok luar sedangkan kapasitas produksinya masih memadai. Kemudian jika pusat laba pembelian tidak memperoleh produk yang diperlukan dari luar, sementara pusat laba penjualan menjual produknya keluar, akibatnya kekurangan kapasitas produksi dalam industri dan dari pusat laba pembelian terhambat sehingga laba perusahaan tidak berjalan optimal. Kemudian, jika jumlah harga transfer kecil atau sementara, mengakibatkan perusahaan membiarkan para pembeli dan penjual saling bekerja sama tanpa campur tangan kantor pusat. Kemudian beberapa perusahaan memberikan wewenang pusat laba pembelian atau penjualan untuk menyerahkan keputusan memperoleh sumber daya pada seseorang atau komite. Kemudian, jika terjadi pertentangan antara pusat laba pembelian dengan penjualan, maka yang dipilih adalah berurusan dengan pihak luar karena mereka memberikan layanan yang terbaik. Kemudian, jika ada hambatan memperoleh sumber daya, maka harga pasar adalah harga transfer yang paling baik atau cara lain yang lebih kompetitif. Dan yang terakhir, dalam penentuan harga transfer, unsur-unsur iklan, pendanaan, dan lainnya yang tidak dikeluarkan oleh penjual tidak diperhitungkan. Kemudian beberapa pertimbangan untuk memutuskan apakah akan melakukan transfer internal
internal dalam perusahaan atau tidak. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai apakah terdapat pemasok dari luar, dan juga apakah biaya variabel penjual lebih kecil daripada harga pasar. Kemudian apakah unit penjual beroperasi pada kapasitas penuh. Dan tiap-tiap pertanyaan memiliki dua kemungkinan jawaban, yaitu iya dan tidak, dan setiap kemungkinan jawaban ada alasan pertimbangannya masing-masing. Saya jelaskan dari nomor 1, apakah terdapat pemasok dari luar. Jika jawabannya tidak ada harga pasar, maka harga transfer yang paling baik adalah berdasarkan biaya atau negosiasi. Jika ada, maka perlu mempertimbangkan biaya variabel dari penjual. Kemudian nomor 2, apakah biaya variabel penjual lebih kecil daripada harga pasar? Jika jawabannya tidak, maka harga jual penjual lebih tinggi dari harga pasar, sebaiknya membeli dari luar pasar. Kemudian jika jawabannya iya, biaya variabel penjual lebih rendah dari harga pasar, dan harga penjual lebih rendah, maka sebaiknya membeli di dalam perusahaan. Kemudian pertimbangan terakhir, apakah unit penjualan beroperasi pada kapasitas penuh? Jika jawabannya tidak, berarti penjual harus menyediakan bagi pembeli internal dan harga transfer berada di antara harga variabel dan harga pasar. Kemudian jika jawabannya iya, perlu menentukan dan membandingkan penghematan biaya penjualan internal versus biaya oportunitas atas penjualan yang hilang dalam unit penjualan. Kemudian ini ada tujuan dan prinsip dari harga transfer. Untuk tujuannya yaitu memberikan informasi yang relevan, kemudian menghasilkan keputusan yang selaras, kemudian membantu pengukuran kinerja, dan sistem yang mudah dimengerti dan dikelola. Kemudian prinsip dari harga transfer ini yaitu harga transfer sebaiknya sama dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke pasar atau dibeli dari pemasok. Baik, itulah materi yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada contoh soal, dan yang pertama menggunakan metode titik tertinggi dan terendah. Diketahui biaya jam mesin dan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin selama tahun 2020. Berikut ini tabelnya. Lalu untuk biaya variabel per jam itu menggunakan 100.000. 100.000 didapat dari biaya reparasi tertinggi yaitu 600.000 dikurangi biaya reparasi terendah yaitu 500.000. Menghasilkan 100.000 lalu dibagi 2.000. 2.000 itu didapat dari selisih tertinggi dan terendah dalam jam mesin. Selisih jam mesin yang tertinggi yaitu 8.000 dibagi 6.000 dikurangi 6.000 menghasilkan 2.000. Untuk biaya total 600.000 dan dikurangi 400.000 dari biaya variabel per jam menghasilkan 200.000 ditambah 50 yang didapat dari biaya variabel tadi. Selanjutnya yang kedua menggunakan metode biaya cadangan. Biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 10.000 jam mesin dan itu menghasilkan 80.000. Jika dimasukkan dalam rumus yaitu 80.000 dikurangi 30.000 dibagi 10.000 sama dengan Rp5. Untuk biaya tetapnya 30.000 yang ini, lalu masuklah pada fungsi biaya 30.000 ditambah Rp5 X. Yang ketiga yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil. Biaya memiliki hubungan linear dengan volume kegiatan. Data biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Ini adalah data reparasi dan pemeliharaan mesin. Lalu karena tadi menggunakan 1 tahun, jadi kita menggunakan 12 dikali 47.800. Lalu untuk biaya dan menghasilkan 0,09.
0,09 tersebut dikali 1000 sama dengan Rp90 itu per jam. Untuk memasukkan dalam rumusnya yaitu 205 ditambah 90 hasil dari biaya variabel tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.